pada teman-teman yang lain. Monggo. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lebih kompeten daripada saya ya untuk judulnya ini mungkin bisa berikan input kira-kira apa yang perlu diperbaiki sehingga hasilnya nanti mungkin jadi lebih baik. Terima kasih. Untuk teman-teman mungkin. Mungkin teman-teman ada yang memberikan tanggapan atau mungkin juga masukan. Oh, boleh digeser ke bawah lagi, Pak? Ini mungkin. Untuk yang bawahnya itu, Pak, kenapa dipakai margin error-nya 7,8, Pak? Iya, jadi seperti yang disampaikan Prof kemarin, kalau bisa datanya itu saat minimal 150 kemarin itu. Sehingga dengan range antara 5% sampai 10%, maka ya makanya ini saya juga tanya apakah bisa kita pakai margin of error-nya dengan nilai seperti ini ataukah nilai itu harus bulat 5%, 10% seperti itu. Langsung saya tanggapi aja ya Pak Fajar ya. Jadi memang Siap. kelaziman itu kan 1%, ya. Jadi Bapak Ibu ada tiga yang dibuat kelaziman ya. 1%, kemudian 5% dan 10%. Itu aja. Tapi kalau 7,8 mungkin enggak anu ya Pak ya. Apa? Enggak lazim gitu loh yang jadi Iya itu ya. aja sih. Jadi kalau ngikuti kelaziman gitu aja sih. Pilih salah satu di antara tiga itu. 1%, 5%. Kalau dicoba 5% bisa, Pak. Mungkin Bapak ada internet, bisa dicoba 5%. Kalkulator apa kemarin Prof ini lupa saya namanya. Pakai internet, Pak. www Oh, eh, enggak. sample size calculator. Mungkin boleh dibuka di internetnya. Ini Word ya. Word atau Pinter. Sorry, sorry. Ya, Prof. Ini jalan. Tampilin aja yang di internet, Enggak. coba. Ini ditutup dulu, yang kemudian dicoba di internet. Kalian aja nanti langsung bisa diketahui berapa gitu, Pak, biar tidak nanti eh, eh, masih bingung ya berapanya. Enam, sembilan, empat. Kalau yang 5% ini tadi Prof yang 365. Prof. Eh, Mungkin teman-teman kelihatan share screen saya nih. Yang 5% 365. Kalau yang 10 tadi itu yang 95, Prof. Jadi kalau nyari ya lumayan banyak 365 juga.
margin errornya coba diganti 5%, Pak. Nah, Ya, ini baik. Prof. Sampai di sini 306. dulu ya, sampai di sini dulu Pak Fajar dan Bapak Ibu yang lain. Jadi pertanyaan selanjutnya itu adalah populasinya 6.934. 930. Ya, itu Ya. pertanyaan saya itu valid enggak ya? Atau hanya ngambil dari BPS atau Iya, apa gitu? ngambil dari data BPS, Prof. Oh, gitu. Iya, Kira-kira itu oke ya, artinya memang kalau di persentase apa kesalahan itu berapa ya? Kira hampir 100% atau meragukan datanya ini? Kalau ini ada bandingan misalnya. kalau tidak salah data tahun 2022, Prof. Kalau tidak salah ini. Itu Yang jumlah terbaru apa tuh Pak? Jumlah apa tuh Pak itu? jumlah mahasiswa di kabupaten Walah, sebagai populasinya sekian, Prof. gitu ya. Tapi misalnya gini Pak, misalnya itu kan populasinya, tapi kan enggak semua. Berarti Iya, ada yang di bawahnya populasi itu apa? Sampel ya. iya. Tapi tengah-tengah antara populasi dan sampel itu apa namanya? Tengah populasi. Coba dicatat Bapak Ibu. Namanya populasi target ya. Saya chat ya Pak ya. Sudah bisa dibaca ya Pak Fajar dan Bapak Ibu. Populasi target ya. Bahasa Inggrisnya target population. Si Populasi target. target ya. Iya. Jadi pertanyaan saya ke Pak Fajar itu gini. 6.934 itu mahasiswa di Kabupaten, Prof. Kabupaten Kabupaten Mojokerto. Mojokerto. Iya. Segitu ya. Tapi apakah Eh, Bapak target semua itu? Apa enggak misalnya separuhnya gitu, Pak? kalau misalkan memilih kampus gitu gimana, Prof? Ya, Bisa juga bukan apa? gitu, saya tanya dulu, apakah memang betul Bapak itu ingin target 6.000 itu atau enggak semua lah? Misalnya yang di Ah, Mojokerto beberapa saja gitu, Pak. iya mungkin Dibatasi, tidak, iya tidak semua dibatasi, pastinya dibatasi, Prof. dibatasi apa? Ya, kampus tertentu. Iya, Ya, kemungkinan misalnya saya berapa? 1.000. Kampus tertentu eh, jumlahnya 1.000 coba. Berarti 1000, population size-nya populasinya Bapak 1000. ganti 1.000. Berarti target ya, populasi targetnya 1.000. Berapa? Masih tinggi? 278, Prof, Nah, 5%. pertanyaan saya apakah memang Bapak targetnya ke 1.000 kan tidak mungkin. Biasanya kan dari 6.000 Iya. targetnya itu mungkin 700 atau berapa Hmm. kan gitu. Pilih-pilih ini ya tempat tertentu saja, Prof ya, Ya, supaya lebih mudah, misalnya Prof. tempat tertentu berapa misalnya? Kalau Mungkin 600 gitu, mungkin kalau di kampus di dekat sini ada sekitar 1600-an, Prof. 1.600. Yang terdekat dengan tempat tinggal maksudnya, Ya, Prof. tapi apa ya, semua ditarget kan enggak. Ya, ya. Mungkin separuhnya ya, 750 lah coba. Dicoba 750. 750. Dua Nah, ratus lima itu. puluh lima. Ya, itu namanya populasi target. Oke. Oh. Tapi boleh Untuk juga, untuk tapi pop boleh juga gini, nanti disebut ya Pak ya. Populasinya 6.000, populasi targetnya 750. Ya. baik. Untuk izin bertanya, Prof. Kalau menentukan populasi target ini apakah Yang ada Bapak persyaratan kira-kira khusus? bisa mengcover, Pak. Ya Oh, kayak begitu. tadi, misalnya Siap, siap. masuk nomor Bu, Pak, kan nggak mungkin. Ya, Bapak masuk mengcover segitu. siap, siap. Kan ya nggak mungkin. Siap, Prof. Paling ini nggak mungkin lah Bapak mengcover 750, paling 500 lah. Coba sih, nggak yakin aku. Ya, Populasi Prof. targetnya coba 500 coba. 218, Prof. Sekitar itu memang. Lima Iya, persen. sekitar itu Pak. Sekitar itu.
Ya, jadi Siap. jadi memang bagus ini karena kan targetnya segitu ya. Heeh. Sedangkan teman-teman di marketing itu Pak Fajar ya, ini menggok ke marketing ya, nggak apa-apa ya. Itu kan Siap. targetnya customer ya. Tapi kan customer mosok kabeh dipegang dia kan. Dia kan paling hanya berapa yang menjadi targetnya kan gitu. Nggak semua. Siap. Mm-mm. Itu cara yang pertama Pak. Masih ada cara yang kedua, apakah perlu saya terangkan? Siap, Prof. Ada. Siap. Ya, cara yang kedua itu dilihat dari population proportion itu loh Pak. Nah, pertanyaannya gini, itu kan tergantung dari BPS-nya. Kalau misalnya Bapak merasa bahwa apa nggak yakin dengan datanya BPS, itu 50. Tapi kalau Bapak ya apa yakin 50% berarti itu boleh diganti 25 Pak. Coba sama ganti 25. Ya. Artinya eh, keyakinan Bapak terhadap datanya BPS itu apa lebih bagus gitu loh. Kalau Bapak sama sekali tidak punya keyakinan itu 50% Pak. Misalnya Bapak terima data dari BPS, oh jumlah mahasiswa yang sekitar rumah saya 1.000 gitu. Ini Bapak tidak begitu yakin. Kalau Bapak tidak begitu yakin ya 50% itu. Tapi kalau Bapak, oh bener kok, saya sudah melihat kenyataan yang dekat rumah saya memang 1.000, berarti bisa diturunkan dari 50%. Gitu ya Pak ya, sehingga Siap, solusinya siap, Prof. sudah sudah didapat. Ini masukan saya Siap, yang Prof. pertama Pak. Masukan saya yang kedua, gambarnya Bapak tadi yang mana? Gambarnya Bapak. Ini sudah ya Pak ya, oke ya, tit ya, sudah Baik, jelas ya, siap, seratus siap, delapan puluh empat siap, ya Pak ya. siap, Prof. Ah. Ini di screenshot ya Pak Fajar ya, 184 nanti biar nggak terlalu banyak. Nah, kemudian kembali ke PowerPoint-nya Pak Fajar. Hmm. Gambarnya tadi Pak. Nah ini eh, nah, menurut saya kayak transparansi biaya sama efisiensi biaya ini memang apakah variabel ini untuk unit analisis mahasiswa gitu, Pak? Atau ini sebetulnya perusahaan, Pak Fajar? Baik. Untuk transparansi biaya itu misalnya kalau mahasiswa itu pakai aplikasi GoPay gitu kan jelas istilahnya oh harganya segini biaya layanan mungkin 1.000 misalkan seperti Oh, itu. kalau efisiensi biaya, Kalau efisiensi biaya itu apa ya? Mungkin apa saya lupa. ya Bentar, pokoknya Prof. ada jurnalnya toh, Iya, Prof. Bentar, Prof. ada jurnalnya dan itu yang mengisi Eh, memang mahasiswa ya. iya, Prof. Oh, kalau Eh, Morgan ini ya, iya, bukan. Prof. Yang Morgan ini yang loyalitas pengguna, Prof. Oh, Makanya saya agak ya. bingung kalau ini masuk kemana ini sebenarnya, keuangan ataukah pemasaran, Prof. Itu. Enggak kalau Williamson ya gak apa-apa dah, kan gak oleh ngono lah. Kita itu belajar manajemen, Pak. Manajemen itu Siap, kan siap, enggak apalagi Bapak belajar bisnis model ya. Bisnis model itu kan ada pemasaran, ada keuangan, ada operation gitu. Ya memang siap, nggak boleh begitulah. Ya siap, kalau Prof. saya sih punya Bapak ini ya tergantung kalau variabel kritisnya memang Bapak masuk pemasaran gitu. Siap, Prof. Nah, Dari Y-nya, tapi kalau dari variabel-variabel yang mempengaruhi
Y itu keuangan kan gitu. Iya, Prof. Jadi Ya, misalnya Jensen Mackling, lalu Freeman dan sebagainya. Ya, jadi gini Pak, saya ini masih ragu Pak Fajar ya terhadap ya. transparansi biaya. Ini masukan boleh ya Pak ya? Siap, Memberi siap, Prof. masukan kan Siap. boleh ya. Jadi variabel X, variabel Z, satu Z2 sama itu yang masih kalau menirukan Pak Presiden Soeharto itu meragukan gitu ya. Bukan meragukan, meragukan. Karena apa? Di sini Johnson Mackling itu kan untuk perusahaan, Pak. Oh iya, perusahaan. Lalu Freeman itu stakeholder teori itu kan Freeman. Itu kan perusahaan juga. Lalu transaction cost economics Williamson itu kan perusahaan. Biasanya untuk meneliti UMKM atau perusahaan-perusahaan go public itu loh, Pak. Oh iya, Jadi iya. jadi Johnson Mackling dan sebagainya begitu. Sehingga ini gampang Pak, Bapak tinggal milih yang mana. Kalau memang perusahaan berarti Y-nya tinggal diganti perusahaan. Misalnya kinerja keuangan gitu Pak. Coba sama ketik di situ ya. Y-nya enggak itu mau langsung Oh yang sini, yang bukan. Nah ini loh. di sini. Ya usul loh, itu beno Pak. Oh gitu. Malah Oh. ganti-ganti Pak. Usul usul Oke. revisi ya, usul revisi. Saya taruh di bawahnya gitu, Bro. Ya bawahnya Oh. enter gitu ya, usul revisi di eh, variabel Y ya. Itu apa? Kinerja. Ke, keuangan. Karena X1 X1 Y Z1 dan Z2 itu adalah untuk perusahaan. Jadi saya ulangi ya, variabel Y kinerja keuangan perusahaan, Pak. Kinerja keuangan perusahaan. Nah, nanti Bapak cermati lagi, kalau memang seperti ini ya sudah diganti itu aja. Ya tuh. Untuk respondennya apakah Jadi tetap gini Pak, nanti jadi pakai? gini, respondennya berarti bukan mahasiswa, tapi perusahaan-perusahaan yang go public itu Pak. Oh iya siap. Perusahaan go public. Terus pertanyaan saya yang kedua, Pak Fajar ini apakah masih mau apa memasukkan unsur pemasaran? eh Kalau masih mau, maka variabel Y-nya di enter lagi, Pak. siap. Variabel Y-nya ini eh, namanya kinerja perusahaan. Nah, di dalam kinerja perusahaan itu dalam kurung ada kinerja keuangan, ada kinerja pemasaran, dan ada kinerja operasional. Nah, ini oke kalau memang Pak Fajar memang Ya, aku gak anu ya gak keuangan tok tapi untuk pemasarannya berarti bukan kinerja keuangan perusahaan tapi kinerja ya, perusahaan. perusahaan. Karena di dalam kinerja perusahaan ada kinerja keuangan, kinerja pemasaran dan kinerja operasional. Jadi saran saya Pak, ini variabelnya sebagian besar perusahaan ya. Sehingga bukan lagi mahasiswa, tapi perusahaan-perusahaan yang sudah go public. Siap. Kalau itu datanya gampang, Pak, tinggal ngambil dari online atau dari Bursa efek gitu, Bro. direktori, langsung itu Ya, gampang, iya, langsung selesai. siap, Prof. Ya, ya gitu dulu ya Pak Fajar. Siap, Prof. Terima kasih Terima atas kasih ya saranannya, Pak. Prof. Ya, Sama-sama, Prof. Terima berikutnya kasih. saya kembalikan ke Bu yang berikutnya, waktu saya serahkan dan terima kasih Pak Fajar ya. Sama-sama, Prof. Oke, baik. Sudah ya Pak Fajar, terima kasih Pak Fajar. Berarti selanjutnya
Saya ya yang share ya. Oke, Bu. Sebentar. Hmm, oke. Udah muncul belum ya, Pak? Sudah, Bu. Sudah muncul, Bu. Oke, sebentar. Oke, teman-teman semua. Jadi dari sorry. Ya benar Kanti. Oke. Jadi dari saya rencananya mau coba ambil judulnya itu buat tema kali ini pengaruh employee engagement terhadap kinerja terhadap motivasi kerja dan loyalitas karyawan. Jadi di sini saya pakainya employee engagement-nya itu dari teori Gallup makanya jadi ngambil untuk dimensinya gitu ya. Jadi saya mau lihat dari employee engagement itu yang melatar belakangi dari emotional engagement-nya karyawan itu sendiri. Kemudian ada di sini performance link. Di sini maksudnya engagement yang ada korelasinya terkait dengan produktivitas, kemudian retention program, kemudian employee satisfied, kemudian kemudian leadership role di sini kontribusi leader sehingga karyawan bisa lebih engage stay di perusahaan. Sehingga harapannya nanti apakah bisa mempengaruhi motivasi kerja dan loyalitas kerja dari karyawan itu sendiri. Kemudian untuk unit analisisnya, sorry ini kemarin bukan customer ya karyawan maksudnya. Ini karyawan, kemudian populasinya adalah karyawan SU. Sebenarnya kan kita karyawannya kalau keseluruhan ada 40 ribuan. Nah, kemudian kita ngambil, kalau saya sendiri populasinya saya ambil karyawan SQ aja. Itu pun karyawan SQ sebenarnya kan kalau yang tadi Prof. Danar bilang kan kita bisa ngambil sebagian populasi ya, karena kalau dari keseluruhan SQ sendiri ada kurang lebih sekitar 2 ribuan. Nah, kemudian saya ambil untuk sampel populasinya itu sendiri di 1.000 diantaranya gitu. Dan ini populasinya finite karena saya bisa identify source-nya dari mana aja dan orangnya siapa saja. Untuk hasilnya seperti ini, dari population size yang diambil itu kan 1.000, kemudian hasilnya adalah 88. Kira-kira seperti ini sih gambarannya. Ada tanggapan dari Bapak Ibu atau dari Prof? Ini Bu margin Siska. errornya, mohon maaf, margin errornya kok dibikin 10% ya? Biasanya kan kita bikin 5% ya? Kemarin kalau nggak salah ya, kan bisa ada yang bisa sampai 10 nggak sih? Kemarin tuh kalau nggak salah ya, kalau nggak salah saya dengar. Jadi saya ngambilnya ya coba di angka maksimalnya. Bisa nggak teman-teman Iya maksudnya? Mbak, saya Hah? Pak Ludi. Ya, Ya. Oh, sorry Pak. Iya Pak. enggak, kita biar konsisten. Taraf Mm-mm. signifikansinya kalau bisa adalah 5%. Oh, di 5%. Semakin Oke. kecil toleransinya, tingkat kesalahannya juga semakin kecil. Gitu. Nah, sekarang kalau sampel size-nya itu 88, ini terlalu kecil. Oh, oke. Jadi, logikanya, sampel itu semakin besar itu semakin baik. Kenapa? Karena mewakili kondisi seadanya. Di saat sampel size-nya 1.000, kamu ngambil 88, itu sebenarnya terlalu kecil dan itu kalau di Smart PLS itu terlalu kecil. Kalau bisa di atas 150 atau berapa. Ya, bayangkan kalau misalnya di tubuh Anda darah Anda yang diambil yang harusnya itu 10 mili sampai ngambil hanya 2 mili. Padahal aturan itu berapa persen dari berat badan Anda. Oh, sedikit aja. Kira-kira bisa mengeneralisasi nggak terhadap kondisi tubuh panjenengan? Oke ya, itu pelajaran tentang apa
sampel dan populasi nanti lebih detail akan dijelaskan sama Prof. Danar. Enaknya itu yang besar atau yang kecil. Meskipun di sini ada alat kalkulator size-nya. Ngoten Prof, mungkin saya nambahi saja. Terima kasih. Terima kasih. Matur nuwun ya Pak Haji. Ya. Ya, jadi kalau margin errornya 10% saya kurang setuju sebetulnya. Angel nih mempertahankan ya. Benar Pak Haji tadi. Kalau 5% sih oke lah. Umumnya gitu. Tentu angel mempertahankan kecuali memang populasinya banyak banget gitu. Coba kalau 5 dapat berapa ya? Boleh, saya coba ini ya. Heeh. Oke, tadi udah buka. Sama standar di publikasi itu kan sekitar 150 sampai 200 ya. Jadi memang kita upayakan ya. Oke. Pakai Kan ini website ya. Oh, iya. ini bukan nih. Ini Word kalau nggak salah. Oh ya, ini yang Word. Kalau misalnya gini, Prof, itu kan 1000, sebenarnya kan 1000 kan saya ambil dari setengahnya. Kalau saya masukin semua ya, saya mau coba pakai margin errornya 5%, kemudian saya Coba masukin 5% ketemu berapa? Iya, Mungkin 5% di dengan atas sampel 100 yang kali ya. Ini bisa mau ditutup dulu terus Oh iya, coba boleh. pakai internet gitu Yang share bisa screen ya. semua ya, bisa. Bentar. Udah muncul belum, Prof? Yang kalkulatornya. Sudah, Iya Bu. tinggal di ya. Oh iya 5% berarti berapa ya? Nih, ini ya, saya belum itu. Kok oke ya? Ya kira-kira bisa enggak mengcover 278 ya? Banyak sih, Prof. Cuman memang ya Kalau bisa saya sih sih kalau population misalnya proportionnya itu apakah kalau Anda enggak, ini datanya dari mana sih population size 1000 itu? datanya ada data employee kita yang corporate only ya. Itu Sebenarnya ada datanya 2000, dari Prof. perusahaan berarti 1000 itu. Iya, perusahaan, Berarti Prof. valid ya. Kalau valid Dia- berarti kalau ini seandainya seperti yang saya sampaikan pada Pak Fajar tadi ya. Kalau 1000 itu tidak valid, tidak meyakinkan, maka population proporsinya 50. Tapi kalau meyakinkan kita bisa turunkan. Jadi 25 misalnya. Coba Coba ya, Prof ya. alasannya karena 1000 itu valid. Coba 25 misalnya. Coba ya. Masih 224. segitu ya. Kalau lebih yakin lagi turunin aja 10% ya. Karena memang itu yakin banget bahwa data itu 10 memang betul gitu. Mesti akan, tapi harus ada alasannya memang. 122 ya. Iya. Jadi artinya harus ada alasan bahwa informasi itu valid atau tidak, dan kita tidak bisa ada angka pasti berapa. Sebenarnya kan Semakin valid, population proportion semakin kecil. Semakin valid source yang mau diuji atau yang diukur, berarti population proportionnya semakin kecil. Semakin valid population size-nya, artinya population size-nya itu kan memang informasi dari perusahaan dan datanya memang betul. Berarti kan population proportion itu kan bisa di bawah 50%. 50%. Oke. Tadi kan contoh punyanya Pak Fajar tadi kan datanya dari BPS. Ya, berarti kan ya mungkin kita mengakui validnya ya kita turunin lah ya valid tapi nggak terlalu valid ya, jadi 25%. Itu memang bergantung argumentasi subjektif dari setiap orang. Tapi kalau perusahaan ini nampaknya ya. Valid sih, Prof. Jadi tiap bulan kan kita ada update-nya dan kebetulan saya handle untuk Ya itu itu juga. harus diterangkan bahwa Oke. 1000 itu memang
bisa dipertanggungjawabkan datanya. Bisa karena saya kebetulan Iya. handle untuk employee datanya juga. Jadi nanti misalnya saya mau bagi per area, jadi saya Oke. bisa ini sih. Lalu variabelnya tadi apa ya? Ini udah oke ya, boleh difoto ini di screen apa? Udah Oke. dimasukkan Word-nya tadi ya. Jadi jadi jangan sampai misalnya margin error 10% itu malah susah argumentasinya. Argumentasi paling enak itu dari population proportion itu. Kalau saya pribadi nggak setuju kalau margin errornya dinaikin gitu. Iya. Malah kalau bisa 1% itu aman itu. Iya. Dicoba lah, 1% biro margin error deh. Misal ya. Wah, naik lagi. Lebih naik. Ya. Memang di situ margin error itu sangat-sangat berpengaruh. Nah, ini aja lah kalau saya. Kemudian yang kedua, masukan saya terkait dengan Word tadi yang ada variabelnya tadi coba. Ini udah pindah belum ya? Nah, ini saya boleh memberi masukan ini. Boleh dong. Kenapa kok harus dua ya? Motivasi sama loyalitas. Apa enggak? Ini, ya, pertimbangannya apa ya? Jadi variabel kritis itu adalah variabel yang paling kanan ya, yang memang menjadi, kalau nanti saya dibantu bahasa Indonesianya ya, mungkin minta tolong Pak Fajar ya. Bahasa Jawanya itu punjer gitu loh Pak. Variabel kritis itu kan variabel yang kanan ya, punjer itu apa ya, lali ya, gak iso ngomong bahasa Indonesia. Artinya, kurang tahu, Bro. ya, Kurang tahu, Bro. Mojokerto garo. Aku ya garo ya, terus terang. Kurang tahu saya, Bro. Pusat Punjer itu inti kan, Prof? Inti, siap, makasih. Jadi punjernya itu kan biasanya satu, kalau hanya ada dua, kan kalau nggak motivasi ya loyalitas kan gitu kok. Biasanya itu satu, ini ada dua ya, berarti khusus ini. Berarti Bu Siska nanti menerangkan kalau di mana, di penelitiannya Ibu ini memang motivasi kerja dan loyalitas kerja ini memang betul-betul menjadi intinya yang kekuatannya sama, yang harus diungkap semuanya gitu. Gitu. Ini argumentasinya agak panjang ini. Kenapa harus dua? Mungkin bisa ada alasan apa? Kok harus dua gitu? Enggak sih, Prof. Karena mikirnya, tapi saya nggak tahu ya, Prof. Ya, maksudnya kalau misalnya di kalau misalnya di kayak skripsi atau penelitian lainnya kan biasanya bisa tuh yang diukur ada endingnya, resultnya kita bisa lihat ada dua gitu. Jadi saya pikir bisa dua gitu. Ya dan semua betul. Kalau di alasan gitu cuma kan dari sisi riset itu kan biasanya orang kan harus ada penjelasan ya. Kenapa yang muncul itu dua? Berarti dua itu merupakan gap riset yang memang betul-betul harus dua itu gitu loh. Kalau saran saya kok satu ya, loyalitas, kemudian motivasinya itu ditaruh tengah. Oke. Jadi motivasi mempengaruhi loyalitas. Itu lebih bagus. Ya. Jadi justru untuk teman-teman yang mengikuti mata kuliah metodologi penelitian bisnis, mulai sekarang coba ya dipikirkan lagi kalau modelnya ini bahwa kalau yang seperti ini sudah terlalu banyak, ya jumlah variabel mediasinya satu yang di tengah, kemudian yang paling kiri itu namanya apa? Antecedent. Itu yang kiri. Ya, antecedent yang di tengah mediator, yang paling kanan adalah variabel kritis ya. Saya tulis ya, antecedent, ya, yang di tengah namanya mediator. Yang paling kanan adalah variabel kritis. Nah, ini sudah umum. Nah, sekarang ini
riset-riset terbaru itu mediatornya yang Jadi ini handphonenya banyak gitu loh. handphone Pak Andi. Antecedennya satu aja, Antecedennya, oke. kritisnya juga satu. Hmm. Sehingga usulan saya apa? Motivasi itu ditaruh di tengah, Adi, Pak Andi telepon Pak Andi. ya. Kemudian loyalitas yang paling kanan, ya. Oh iya. Kemudian yang paling kiri itu dipilih salah satu aja, terlalu banyak ini. Handphoneku digawe Terlalu banyak. nge-zoom. Ya, gitu ya. Oh iya. Berarti satu-satu aja dulu ya, Prof Jadi ya. di antara yang paling kiri itu yang paling penting apa menurut Bu Siska Yulia? Kebanyakan ya itu sih dari emotional engagement-nya. Kalau dari survei program yang udah pernah dilaksanain, sempat ngelaksanain tapi survei kecil-kecilan gitu sih, Prof. Kalau secara pengalaman ya, secara teori maupun praktek itu emotional engagement baru ke employee engagement atau employee dulu ke emotional? Secara teori maupun ini ya. Harusnya, nah, Prof. Nah, Lebih ke, ya, tanya HRD aja, Ibu kalau ada teman HRD yang dari psikologi, iya Pak. Iya Prof, saya di HRD. ya, Ibu backgroundnya psikologi. Betul. Nah, menurut Ibu kan pasti punya pengalaman bahwa sebetulnya emosi dulu apa enggak employee menimbulkan emosi itu. Emosionalnya Gimana? dulu sih, Prof. Jadi misalnya Gitu. sebenarnya ada experience dulu. Jadi ketika karyawan nih udah mengalami experience terkait dengan emosionalnya, kemudian experience apapun yang dari onboarding sampai dia offboarding Baik. kerja. Nah, Baik. akhirnya nanti baru hasilnya si engagement itu sendiri, Prof. Ya, saran saya gini aja, kalau memang masih bisa diubah, ini Ibu bisa nyorek di lembar ini, di screen ini. Iya. Jadi mungkin emotional engagement tetap ya, employee engagement tetap, lalu motivasinya yang ditaruh tengah menjadi mediator. Oh, berarti si performance-nya ini Enggak sama usah, leadership ini. pemurnian leadership itu enggak usah. Ini saya coba ini ya, Prof ya. Enggak, Langsung. di save as aja, nanti kan eman ini kan Iya. sudah, nanti revisi lagi, di Oh copy iya, aja ke kita bawah. bikin part yang duanya. Ya, di copy lagi ya, alternatifnya. Oke. Ya, di save as ya. Sudah di save as, Bu? Langsung aja nih, Prof. Nah, artinya atau ditulis di bawahnya. Jadi artinya yang di tengah itu motivasi dan engagement, Bu. Lalu kritisnya satu yaitu loyalitas kerja. Kalau itu sih menurut saya udah cukup lah. Oh iya. Dan ini kan memang yang sehari-hari Ibu hadapi tuh. Ya, tuh Ibu hadapi dan nanti akan diteliti berapa? 200 atau berapa tadi lupa sih. Tadi yang terakhir sih 122, Prof. 120. Oke lah, dicoba aja. Apakah memang betul emosi itu akan mempengaruhi employee engagement? Kemudian employee engagement akan mempengaruhi motivasi. Emosi mempengaruhi motivasi. Nah, motivasi juga mempengaruhi loyalitas. Sehingga modelnya lebih simpel ya, tapi pemaknaannya lebih oke menurut saya. Baik. Ya, bisa Bu ya, nanti usulan ini tetap aja, tapi usulan saya kan diganti ya, di save as juga ya. Jadi motivasi yang di tengah, loyalitas paling kanan, lalu yang kirinya emosional. Karena kalau performance sama leadership role kayaknya terlalu jauh ya, kalau terkait dengan itu. Terlalu jauh. Berarti lebih ke emosional. Yang pertama emotional engagement sebelah sini, kemudian untuk yang mediatornya motivasi kerja, kemudian yang kritisnya loyalitas. Mediatornya dua. Oh, mediatornya employee engagement sama motivasi kerja. Oh, oke, siap. Nanti baru yang kritisnya loyalitas kerja. Oke. Ya, saya pikir masuk akal kan? Iya Adanya sih. emosi akan menyebabkan
employee engagement, Management dan dan motivasinya dari situ seperti akan itu. mempengaruhi loyalitas ya. Jadi Ya, it's okay. Lalu yang kedua adanya emosi mempengaruhi motivasi, dari motivasi mempengaruhi loyalitas. kualitas. Iya. Bisa, Prof. Mm-mm. Yang terakhir sebelum saya akhiri, apakah Ibu sudah nyiapkan untuk eh, mengukur itu motivasi, loyalitas itu sudah ada enggak di Word-nya ini? Sudah pernah Oh, di disiapkan? Word-nya ini belum sih, Prof. Belum. Atau apa kalau rencana Ibu? Oh, jadi tadi rencananya sih sebelumnya kan Kuesionernya itu loh untuk mengukur. tadinya Ah, itu eh yang motivasi kerja sama loyalitas kerja belum, Prof, karena sebelumnya belum ya. sempat ngukur kecil-kecilan, cuman lebih ke emotional engagement sama leadership role-nya justru yang sebelah kirinya itu loh, Prof. Terus Kalau hasilnya lebih ke emosi sama employee engagement, saya kira Ibu kan punya ya alat ukurnya di perusahaan. ini sih, Nggak Prof, ada kita ya? develop sendiri enggak, Prof. Nggak ada ya? Enggak ada. Jadi waktu itu kerja sama apa vendor gitulah, Prof. Cuman Hmm. akhirnya kita develop sendiri juga Ibu untuk anu sendiri aja, nyari sendiri aja dari Hmm, jurnal pasti ketemu. betul. Soalnya kan agak kompleks ya, Prof, ya kalau misalnya Ya. yang itu. Prof, izin sebentar saya mau. Oke. Lowbat. Ya. Lalu yang paling akhir yang ingin saya sampaikan ke Bu Siska dan mudah-mudahan teman lain juga nanti bisa memanfaatkan bahwa motivasi kerja ini sebaiknya nanti memilih alat ukur dari apa? Salah satunya Ryan and Deci. Ya, Catat. saya tulis saja Oke. Deci and Ryan. Ini dia terkenal teorinya dengan SDT, ya, self. Ini saya tulis di chat ya. Ya. Sorry. Mission theory. Jadi nanti akan Ibu lihat ya apakah memang motivasi yang mana yang mempengaruhi loyalitas. Karena motivasi menurut Deci Ryan itu ada 3, Bu. Pernah dengar ya? Yang pertama apa? Motivasi kerja itu ada 3. Nggak ingat sih, Prof. Motivasi kerja itu yang pertama motivasi internal, Oh, yang internal, eksternal gitu. yang kedua motivasi eksternal, Eksternal. yang ketiga adalah motivation. Jadi motivation, ya. Jadi memang apa orang dalam motivasi kerja ya memang saya kuat motivasi internalnya, tapi saya kuat motivasi eksternalnya, tapi saya juga motivation. Saya kira itu Bu, ini nanti panjang ceritanya, monggo nanti selanjutnya bisa itu. Baik ya Bapak Ibu, saya kira ini bagus semua ya Bu Siska dan Pak Fajar sudah berani ngeluarin variabelnya, sudah mencoba variabel-variabel baru yang menurut saya sih cocok ya, apalagi Ibu di praktisinya ya, menang di data. Ibu itu praktisi berarti menang di data. Data-datanya memang diharapkan apa mudah untuk diperoleh. Ya, jadi kami kalau orang kampus ini begitu di lapangan bingung biasanya karena ada enggak datanya. Kalau dari praktisi biasanya sudah tahu ini data-data. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya Saya kembalikan ke tambahin Prof, sekedar Prof. Saya siap. mohon izin. Terima kasih Prof Danar. Mungkin nambahin aja untuk asana keilmuan teman-teman. Bapak dan Ibu, apapun permasalahan atau variabel itu kita coba sandingkan itu bisa Bapak dan Ibu. Termasuk kita sandingkan itu menjadi variabel antecedent, variabel kritis, atau menjadi variabel apa mediating itu bisa semua, ya. Terus datanya dimasukkan. Nah, yang terpenting di sini di saat itu gatuk-gatuk no semacam
itu adalah hubungan antar variabel itu pernah nggak dikuatkan dari penelitian sebelumnya, baik itu mendukung maupun menolaknya. Nah, itulah tolong kepada Bapak dan Ibu itu yang harus dipikir. Tadi Y-nya ada dua, oke bagus memang. Nanti kalau itu membuat bahan diskusi makin melebar dan itu membahayakan terhadap kredibilitas Bapak dan Ibu pada waktu saat ujian, ngapain ulo marani gebuk terus nama mboten nggih Prof, cuman itu mboten nggih. Nah, kalau Setuju, Pak. ngitungnya Kalau Y-nya dua, memang Mbak Siska tadi harus mengungkapkan dua-duanya itu penting sebagai variabel kritis. Wong nggih, satu aja sudah ya nyari ini dan itu agak susah. Mending satu dulu. nggih, Itu nggih. aja pertimbangannya. Iya, nggih, Prof. Nggih, nggih. Oke. Lah, itu Bapak dan Ibu eh, yang terpenting lagi adalah baca dan baca dan baca. Nanti next saya kasih contohnya proposalnya salah satu punyanya disertasi yang menurut saya masih relevan punyanya Pak Juni nanti saya tolong di print dan dibaca nggih Bapak dan Ibu. Kalau nanti ada contoh yang lebih bagus lagi itu nanti saya akan berikan kepada Bapak dan Ibu nggih untuk bahan bacaan. Yang pertama, Bapak dan Ibu saya menyampaikan, Bapak dan Ibu tolong hati-hati dengan tawaran-tawaran pendampingan dari di Facebook, sosial media, dan sebagainya. Mereka itu orang yang tidak mengerti UM, gitu, Bapak dan Ibu. Dia kalau terjadi permasalahan, dia lose kontak sama bapak dan bapak ibu sudah sudah masuk di situ. Ini yang terjadi di Prof, di PBM Prof, ada kasus yang ada di situ. Saya nggak bisa kontrol hasil garapannya jauh jelek Pak. Mending kalau memang dari awal garapannya dia sendiri, kita bisa rodok ngontrol Prof. Angkatan. Ini tadi bimbingannya Prof Puji Prof. Saya yang kena semprot Prof. Hasilnya jelek yang ada di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, kita harus berpikir logis terhadap ending dari penelitian kita. Yang saya janjikan sama Prof Danar supaya panjenengan Bapak dan Ibu bisa lulus 3 semester, tidak sampai 4 semester. Nah, yang bahaya lagi itu adalah panjenengan nanti terngiang dengan pekerjaan atau pas panjenengan pas semester 3 pas tesis itu mungkin ada promosi, ada pekerjaan baru, proyek yang menjadikan Anda tidak mentuntaskan tesis panjenengan. Ngoten nggih Bapak dan Ibu, kita yang susu saja. Makaten. Mungkin itu saja Prof, pesan moral dari saya. Karena nanti kalau nanti kepepet ono masalah, kalau 3 kelas ini nanti larinya juga ke saya. Itu yang pertama. Dosennya nggak nyemprit mahasiswa yang 3 kelas ini nyempritnya ke saya juga Prof. Karena yang diketahui ke 3 kelas ini eh, koordinatornya adalah saya. Betul nggih Prof. Jangan sampai saya itu wis dandani barang wis mari sampean rusak tak dandani, aduh yang ada di sini. Ngoten nggih. Itu Prof, matur suwun sangat wedalipun, Matur tetap nuwun Pak Haji, semangat matur nuwun teman-teman. Nggih, teman-teman. nggih. Nggih, Nggih, nggih. nggih, matur Assalamualaikum, nuwun, nggih. nggih. Waalaikumsalam. Nggih. Ini nanti saya serahkan Pak Wajar ya untuk menutup sama memfoto ini ya. Monggo Pak. Siap, bro. Mungkin teman-teman bisa on cam dulu sebentar, ada 2 halaman. Halaman kedua. Baik, terima kasih atas segala bimbingannya untuk Prof. Danar dan eh, Pak Ludi.
Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga ke depannya bisa lebih baik lagi. Mungkin sampai di sini dulu. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Eh, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih Prof. Prof. Nah, Dadan. kasih Terima kasih Pak Pak Ludi. Dadan. Selamat Terima kasih istirahat. Bapak Ibu. Oke, sehat-sehat Selamat malam Pak semuanya. Ludi. Terima kasih, Pak Ludi. Terima kasih, Pak Terima kasih Camat. Prof. Izin Dadan ini. dan Pak Ludi. Oke Mbak. Kak tetap stay tune ya Bapak Ibu. Kita melanjutkan untuk kuliah berikutnya.